Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait tugas ruang kolaborasi modul 1.2 yang berkaitan tentang nilai dan peran guru penggerak. Ruang kolaborasi ini merupakan hasil diskusi dari kelompok B2 dengan anggota saya Ibu Rena Retnoningsih, yang kedua Bu Al Mubarokah, yang ketiga Bu Nuris Eka Budiarti, dan yang keempat Bapak Eko Suyitno. Ada 3 hal yang kami diskusikan dalam tugas ruang kolaborasi ini. Yang pertama yaitu nilai guru penggerak yang dimiliki tiap anggota, yang kedua peran guru penggerak yang dipilih, dan yang ketiga rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak. Nah, baik, saya akan membahas pertama untuk nilai guru penggerak yang dimiliki tiap anggota. 5 nilai guru penggerak. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua inovatif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat mandiri, dan yang kelima reflektif, di mana kelima nilai ini akan kami analisis, di mana masing-masing anggota kelompok akan mempunyai kekuatan nilai. Untuk yang pertama yaitu Bu Al Mubarokah, beliau memiliki nilai berpihak pada murid. Sebagai contohnya, beliau sering mengajak murid untuk peduli lingkungan, di mana anak diajak keluar kelas untuk melakukan perawatan tanaman, menyiram tanaman, sehingga mereka akan merasa senang ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu, Bu Al Mubarokah juga melakukan pembelajaran di luar kelas, yang mana di sini anak-anak atau murid di sekolah diajak pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tapi melakukan aktivitas di luar, sehingga mereka akan merasa senang dan akan meningkatkan rasa keingintahuan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya sendiri, Bu Rena Retnoningsih, selaku anggota B2, saya memiliki kekuatan nilai guru penggerak yaitu inovatif. Sebagai contohnya, pada proses pembelajaran saya membuat video tutorial penggunaan virtual laboratorium, di mana video ini akan saya upload ke YouTube sebagai sumber belajar peserta didik, sehingga bisa mereka akses kapanpun dan dimanapun secara online. Selain itu, dalam rangka meningkatkan inovatif tersebut, saya juga memanfaatkan aplikasi Google Form untuk pembelajaran, di mana dalam hal ini peserta didik diperbolehkan untuk membawa HP ke dalam kelas saat proses pembelajaran, namun tetap dalam kontrol dari guru agar mereka memanfaatkannya dengan baik. Nah, untuk yang ketiga yaitu Bu Nuris Eka Budiarti, beliau memiliki nilai guru penggerak kolaboratif, di mana dalam hal ini Bu Nuris menjadi kolaborator dan motivator bagi rekan sejawat, sehingga memungkinkan adanya kerjasama, bersinergi bersama di antara semua guru. Selain itu, Bu Nuris juga melakukan kegiatan sosialisasi dengan kepala sekolah, warga sekolah, juga wali murid, sehingga di sini tercipta sebuah kesepakatan kerjasama untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul di sekolah berkaitan tentang peserta didik. Nah, selanjutnya, anggota selanjutnya yaitu Pak Eko Suyitno, di mana beliau mempunyai kekuatan nilai guru penggerak yaitu mandiri, di mana Pak Eko telah mengikuti kegiatan-kegiatan di kelas. Salah satu contohnya yaitu di program guru belajar dan guru berbagi, di mana di sini untuk meningkatkan pengembangan keprofesian secara mandiri. Selain itu, beliau juga mengikuti diklat pembatik, di mana diklat ini untuk menunjang proses pembelajaran di kelas yang mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan dengan adanya sikap mandiri ini ada kemauan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
Nah, selain itu, Pak Eko Suyitno juga mempunyai kekuatan nilai guru penggerak, yaitu reflektif. Dalam hal ini, beliau berperan sebagai ketua KKG, di mana beliau sering melakukan kegiatan refleksi bersama dengan rekan sejawat, berbagi pengalaman, kemudian sharing terkait kesulitan yang dialami ketika proses pembelajaran. Juga hal ini di-sharingkan dalam bentuk kegiatan kelompok guru, yang mana di sini adanya pertemuan-pertemuan dari beberapa rekan sejawat yang berasal dari sekolah yang berbeda. Kemudian materi kedua yang kami diskusikan yaitu peran guru penggerak yang dipilih. Sebelum menjelaskan terkait peran guru penggerak yang dipilih, di sini ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua pendorong kolaborasi, yang ketiga penggerak komunitas praktisi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menjadi coach bagi rekan guru. Di antara kelima peran guru penggerak tersebut, kemudian kelompok kami mendiskusikan dan menganalisis nilai-nilai yang telah dimiliki tiap anggota, sehingga peran guru penggerak yang kami pilih yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, setelah kami memilih peran yang dipilih yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian tahap selanjutnya yaitu materi yang ketiga, bahwa di sini kami akan melakukan atau menyusun rancangan kegiatan dari guru penggerak yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah kami berdiskusi, lalu judul kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis project based learning untuk meningkatkan kemampuan 4C, critical thinking, creative thinking, communication, collaboration dari peserta didik. Nah, kemudian sebelum itu kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait penjelasan judul kegiatan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan ciri-ciri menggunakan metode bervariatif, media ajar yang beragam, sumber belajar yang beragam, serta menggunakan asesmen yang bervariatif seperti asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Kemudian selanjutnya penjelasan terkait kata-kata dalam judul kegiatan yaitu terkait project based learning. Dalam hal ini peserta didik sebagai pusat pembelajaran, peserta didik juga diharapkan mampu membuat produk hasil belajar. Yang ketiga, meningkatkan sikap kolaboratif dari peserta didik, serta yang keempat, membuat peserta didik merdeka dalam proses pembelajaran, di mana dalam hal ini juga dijelaskan kegiatan kemampuan 4C dari peserta didik. Yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kemudian yang kedua creative thinking yaitu berpikir kreatif, yang ketiga collaboration yaitu kemampuan berkolaborasi, dan yang keempat communication. Setelah menganalisis judul kegiatan tersebut, lalu kami merancang tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu ada 4. Yang pertama, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mengimplementasikan pembelajaran berbasis project based learning. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Dan yang keempat, melakukan kegiatan refleksi. Nah, kemudian di sini untuk tahap yang pertama yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, menyusun modul ajar, di mana kedua dokumen ini akan disesuaikan untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga, menyusun KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, menyusun media ajar yang bervariatif sehingga akan sesuai dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemudian yang kelima, menyusun asesmen diagnostik, serta yang keenam, menyusun perangkat asesmen, di mana asesmen ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan peserta didik, minat, serta bakatnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu mengimplementasikan pembelajaran project based learning dengan tahapan yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga
menyusun jadwal, dan yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Serta yang kelima yaitu menguji proses dan hasil belajar, dan terakhir yang keenam yaitu evaluasi pengalaman, di mana keenam langkah ini akan diterapkan dalam proses pembelajaran untuk menjadi acuan dari alur kegiatan. Tahap ketiga yaitu melakukan evaluasi. Ada dua jenis kegiatan. Pertama, melaksanakan asesmen formatif untuk menganalisis kemajuan belajar, dan yang kedua, melaksanakan asesmen sumatif untuk menganalisis ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, tahap yang keempat yaitu melakukan kegiatan refleksi. Hal ini kita lakukan bersama murid. Nah, dalam hal ini guru akan memberikan pertanyaan permantik terkait apa materi yang sudah dipelajari, kemudian apa kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian yang keempat yaitu apa saran perbaikan terkait proses pembelajaran tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.